prinsip saya sih, namanya anggur itu tanaman yang memang tanaman buah ya kategorinya. Jadi kodratnya dia pasti berbuah. Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy. Apa kabar, coy? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai coy, apa kabar coy? Ketemu gua bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Oke coy, hari ini gue ada di kawasan daerah Cinangka. Cinangka itu masuknya masih Depok kali ya? Iya, Sawangan Depok ya. Oke coy, di sini tempatnya Al Garuda Farm, tempatnya Om Aris coy. Gua hari ini mau liputan ke sini nih, udah lama. Doi sibuk banget coy, dia proyeknya banyak, proyek pembibitan sama apa namanya nanam pohon anggur di, ya pokoknya pelanggannya banyak. Soalnya dia beli nggak beli putus, dia beli itu apa namanya dari bibit ditanam sampai ada perawatan sampai buah sekali. Itu prinsip dia gitu, nggak beli putus katanya gitu. Jadi diajarin cara ngerawatnya dulu kayak gimana sampai berbuah, selanjutnya baru terserah mereka mau diapain lagi tuh. Oke coy, nggak usah lama-lama, tapi jangan lupa subscribe channel gua ya di Coy, karena subscribe itu gratis channel aja. Oke coy, nggak usah lama-lama, kita temuin Om Haris. Salam pengangguran. Oke, ini dia Om Haris, pemilik Al Garuda Farm. Gimana bang, sehat bang? Alhamdulillah nih sehat, walaupun agak-agak serak sih sebenarnya. Serak bukan COVID sih ya. Memang aktivitas nganggur itu nuntut waktu, tenaga yang benar-benar ya menyita lah, terutama tenaga ya, keluar jauh, jarak jauh, melihat tanaman, kontrol tanaman, belum lagi yang di sini di kebun banyak nah. Jadi butuh perjuangan ekstra, tapi alhamdulillah sehat. Oke, bang, sebenarnya teman-teman ini, Waalaikumsalam. menanam anggur itu mudah nggak sih bang? Kalau menanam sih alhamdulillah, selama kita mau belajar ya, memahami karakter si pohon nih, mudah sih, gampang. Hampir sama dengan tanaman-tanaman lain ya, misal cabai atau tanaman sayuran lain atau tanaman buah lainnya ya. Dan yakinlah pasti berbuah bagus, karena menurut saya, prinsip saya sih, namanya anggur itu tanaman yang memang tanaman buah ya kategorinya. Jadi kodratnya dia pasti berbuah, mau bagaimanapun jenisnya, bentuknya. Mungkin ada yang beranggapan sulit buahnya kurang bagus. Mindset yang terbentuk di masyarakat seperti itu di awal-awal. Tapi alhamdulillah di sini sudah mulai berbuah dan buahnya bagus-bagus. Karena memang dia kodratnya pohon buah, jadi pasti berbuah. Jadi tinggal kita gimana mau belajar ya. Belajar pahami karakter dia, mulai dari media tanamnya, pemupukannya, perawatannya. Insya Allah pasti buah mengikuti. Oke bang, ngomongin karakter buah nih bang. Tadi katanya cara nanam buah anggur itu kita harus tahu karakter pohon itu sendiri, varian itu sendiri, varian pohon itu sendiri. Iya. Nah, kira-kira varian apa yang paling apa ya, paling gampang dan paling genjah berbuah dan super genjah atau genjah, kalau teman-teman bilang itu genjah. Genjah atau bahasa awamnya nih di kampung mungkin ya gampang berbuah lah, mudah berbuah. Itu banyak sih, ada Trans, Ninel, Jupiter terutama ya, yang
Buat kata kita tanam di kebun tanpa perawatan yang ekstra pun dia pasti berbuah. Ya, ada Victor juga di sini sedang berbuah, ada Akademik sedang berbuah juga, ada Taldun, ada apa lagi nih, Trans, Banana. Hampir semua rata-rata berbuah sih, terutama yang di grounding di tanah langsung, yaitu buahnya alhamdulillah banyak. Dan untuk yang di pot juga berbuah. Untuk di pot sih kemarin banyak yang sedang berbuah di sini, cuma ya begitu. Kadang ada konsumen buyer yang datang mau nggak mau itu harus kita relakan sebenarnya diangkut. Iya. Jadi yakinlah pasti berbuah di pot bener Bu. Satu, jaga imunitas si pohon terutama ya. Walaupun kawan-kawan ini mungkin ada yang tanpa greenhouse ya, tanpa atap UV, tanpa penahan air hujan di musim hujan nih. Intinya satu, kalau menurut saya sih jaga imunitas si pohon. Saat dia kuat, imunitasnya kuat, insya Allah itu hama, jamur terutama ya, dia kuat buat melawan itu. Kalaupun sudah kena, biasanya sih saya pakai semacam fungisida Ridomil Gold. Terutama di musim hujan ini ya paling banyak menyerang tuh jamur jenis powdery mildew yang ada di atas daun itu. Nah itu kalau sudah kena penyebarannya benar-benar intens lah, benar-benar parah. Jadi sebisa mungkin disemprot fungisida rutin ya seminggu sekali. Walaupun si pohon belum kena sebenarnya. Bisa rutin minggu sekali buat pencegahan. Dan untuk hama sih yang saat ini paling banyak menyerang sih hama ya, serangga itu semut dan kutu kebul mungkin nyebutnya ya, kutu putih tuh. Nah kutu putih ini khusus si kutu putih dia menyerang pucuk-pucuk nih, terutama daun-daun muda, pucuk muda. Nah nanti akibatnya tuh si pohon nggak bagus pertumbuhannya, stuck lah, melingkar ujungnya. Nah itu bisa diakali pakai insektisida semacam Urakron, ditambah perekat juga ya, perekat insek. Bisa juga pakai insek buat serangga nih, jenis lainnya, merek lainnya bebas lah. Yang penting dia intinya buat serangga lah, buat hama. Ditambah perekat juga. Karena si hama ini, kutu kebul ini ada lapisan embunnya, lapisan tepungnya nih, yang putih itu. Nah dia itu ibarat kata daun talus, dia air cuma lewat aja. Jadi kalau tanpa perekat sulit untuk menembus dia. Dan hama-hama lainnya seperti ulat atau apa, ulat daun terutama ya, itu di insek rutin aja, mungkin bisa seminggu, 10 hari sekali, 2 minggu sekali. Insya Allah aman lah. Intinya sih yakin pohon itu bisa sehat, tumbuh sehat. Terutama sih balik lagi ke ya itu tadi, imunitas berawal dari media tanam yang bagus. Saat media tanam bagus, imunitas meningkat, daya tahan si pohon ini kuat ya, insya Allah pohon sehat. Ngomongin media tanam nih Bang. Siap. Biasanya emang sering banget dibahas tentang media tanam, tapi emang harus sering-sering untuk dibahas juga sih. Media tanam yang bagus itu apa Bang? Untuk menjaga imun pohon itu supaya bagus. Intinya sih bagi saya media tanam tuh bersifat poros ya, bersifat poros, air tidak menggenang, oksigen juga sirkulasinya bagus di dalam media tanam nantinya, air pun tidak
tidak lama di media tanam lah, tidak bacak mungkin bahasanya ya. Nah, untuk si media tanam ini saya pakai ada pupuk dolomit sebagai pupuk dasar saat mengaduk metan media tanam. Untuk bahan-bahannya sendiri sih banyak mungkin ya di senior-senior, di kawan-kawan nih pada menyebarkan virus pengangguran nih, nyertain video tutorial gimana cara media tanam yang bagus. Ya mungkin sama lah seperti itu. Ada tanah bambu atau bisa juga tanah lembang ya. Ada juga sekam bakar, sekam kuda lapuk. Nah, terutama di sekam ini saya saranin kalau bisa sih jangan memakai sekam yang mentah yang baru kita beli. Tapi kalau bisa sih saya saranin itu pakai sekam yang sudah lapuk ya, atau difermentasi dulu lah. Kecuali untuk sekam bakar ya. Ini untuk sekam mentahnya kalau bisa difermentasi dulu atau yang sudah lapuk. Ada juga kohe kambingnya yang sudah fermentasi, diaduk rata. Insya Allah itu bagus. Nah, itu semua saya pakai di sini ya seperti itu. Oke Bang, untuk perawatan buah ini lumayan di sini tadi muter buahnya kan lumayan bagus ini. Ya, memang ada beberapa yang crack. Tapi secara keseluruhan hampir ya 95% buahnya bagus. Alhamdulillah. Nah, perawatan sendiri setelah pohon berbuah itu dari bunga fase bunga sampai segede hampir segede itu yang lihat itu, kira-kira perawatannya gimana Pak? Perawatan sih simpel ya, selama dia nutrisi buah tercukupi, alhamdulillah buah full nutrisinya nih, jadi si buah pun terisi beri-berinya, ukuran buah juga alhamdulillah ini lumayan besar. Jadi ya menurut saya sih standar-standar aja, biasa aja. Penyiraman rutin, pemupukan buah juga rutin, nutrisi buah ya seperti NKP, KNO3 itu tetap saya jalani, saya siram seminggu sekali. Alhamdulillah buahnya bagus, walaupun ada beberapa yang crack ya, terutama akibat serangan jamur powdery-mildew. Ternyata lumayan ganas juga, nggak cuma menyerang daunnya, tapi menyerang juga si batang pohon anggur ini, terus juga menyerang si buah. Nah, itu membuat si buah crack ataupun busuk juga, bisa lambat membesar berinya, akhir gagal. Itu pun berpengaruh ke si buah. Ya balik lagi ke perawatan buah ya, kita memang harus rutin sih ya di anggur itu. Rutin dalam artian penanganan si hama ini kita jangan sampai telat lah, menunggu parah gitu. Sebisa mungkin dicegah. Ya mungkin saya juga kan kenapa buah ada yang crack di sini, ada yang kena jamur di sini. Saya akui itu memang ada di sini. Ya itu lagi kebagi masalah waktu yang memang pengangguran itu dituntut lumayan ekstra. Apalagi ya kadang datang pengunjung 1-2 ya kita waktu tuh tersita lah. Ya mungkin seperti itu ya untuk perawatan buah, terutama buah yang di musim hujan seperti sekarang ini. Harusnya sih sudah panas ini, tapi hujan masih tetap nih, sore hujan terus. Ya balik lagi ke itu, perawatan jamur. Saya sih pakai Ridomil Gold, ya alhamdulillah efeknya bagus ya. Untuk jamur powdery-mildew ini ampuh juga. Ya berhasil lah di berantas nih sama si obat ini dibanding obat yang lain ya mungkin. Walaupun ya untuk teman-teman nih yang baru mau nanam, ya kira-kira ada ini nggak apa namanya saran pohon anggur apa yang kira-kira buat teman-teman mau tanam itu? Buat kawan-kawan yang mungkin mau atau baru mau memulai menanam anggur sih, saya saranin yang daya tahannya agak lumayan lebih kuat ya, karakter daya tahannya ini si pohon.
dan genjah pula, gampang berbuah, serta buah dari segi rasa dia recommended. Dari segi rasa dia recommended, dari segi tekstur, bentuk dia memang layak. Ya terutama ini saya saranin jenis Jupiter ya. Jupiter itu memang genjah banget. Walaupun ukuran buah agak kecil tapi rasa dia, saya akui dia unik lah. Yang kedua bisa juga dengan Trans, jenis Trans. Yang ketiga bisa juga ada Taldun. Taldun tanpa di pruning pun dia sudah berbuah. Dan rasa memang saya akui dia recommended. Buah, ukuran buah menarik, agak besar. Warna buah pun dia menarik, merah merona. Itu Taldun, dan daya tahan juga cukup kuat. Saya bandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Ya, mungkin 3 itu kali ya. 3 itu dulu. Jadi ada Jupiter, Trans, dan Taldun yang memang saya akuin gampang. Untuk kawan-kawan yang di daerah Depok yang mungkin mau menambah varian ataupun berkunjung langsung, bisa langsung datang kemari. Kita sharing-sharing bersama tentang anggur, mengedukasi Depok khususnya untuk merubah mindset masyarakat Depok tentang anggur, bahwa anggur itu bisa berbuah bagus di kita, dan perawatan pun insya Allah mudah dipahami. Untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung kemari ke Algar udah kan. Bisa juga kawan-kawan lainnya mungkin di sekitaran Depok lah. Karena kita juga mempunyai komunitas di Depok. Ada komunitas anggur Depok yang insya Allah mungkin kedepannya akan lebih menganggurkan Depok, mengedukasi masyarakat Depok tentang budidaya anggur di pekarangan-pekarangan rumah mungkin, atau di atas balkon rumah mungkin. Kita manfaatkan lahan yang ada semaksimal mungkin agar kita bisa menikmati buah anggur petik langsung. Gak cuma kita bayar ke tukang buah di pinggir jalan atau toko buah, tapi kita juga bisa menanamnya di depan rumah, kita petik langsung. Itu lebih greget lah ya. Itu Oke Bang, kalau mau mau beli, bisa ada nomor telepon bisa dihubungin nggak Bang? ada, bisa dikontak ke nomor saya langsung di 0856 4665 1767. Kebetulan saya juga menerima pembelian bibit ya, termasuk gimana konsultasi mulai dari nanam, media tanam, perawatan bagaimana, insya Allah tetap saya layani. Terus bila ada kawan-kawan yang mungkin tidak ada cukup waktu untuk merawat si pohon, insya Allah kami juga menyiapkan tim untuk merawat pohon-pohon kawan-kawan nih yang mungkin nggak ada waktu ya, nggak cukup waktu. Insya Allah kami bisa memberikan jasa lah, jasa perawatan. Ya. Oke Bang, thank you Bang Aris. Semoga Algaruga Farm semakin sukses, semakin melambung semakin sukses ya untuk tanam-tanamnya. semakin mengedukasi. Semakin mengedukasi
edukasi terutama masyarakat Depok ya, Ya. supaya menanam anggur. Suatu saat mungkin ikon kota Depok yang tadi itu mau diganti anggur. Amin. Oke, thank you Bang, terus semoga makin sukses. Salam pengangguran. Salam pengangguran.